hadratal muhtaramin, para alim wal ulama, para kiai, para guru ngaji, para asatidz, wa nakhussu bidzikri hadratal mukarram Kiai Haji Fadlur Rahman beserta seteja rombongan sifutan kaula amul jaki, tor seteja para asatidz. Saya tak bisa peten kaula nyebut asma nah tong par setongah saya kasetejana peten kaula amul jaki. Hadirin seteja undangan sepotor anum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan dekat hadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala, sekak lima berkat kalaban limpahan nikmat dari Allah, sehingga kita saja bisa akompol bermuajahah bertatap muka nang tempat kak dintoh semalar muka hadir kita saja kacadata amal ibadah sikaratu muka Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat terjukan salam malar muka senantiasa tercurah limpahkan dek keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakta kita setuju minal zulumati ilan nur. Para hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paneka wajib andi rasa cinta, andi rasa pangesto dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena bonapa para tantaretan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita cinta kepada Rasulullah, sebelum kita panika andi rasa senang dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu si ampun mencintai dekat kita saja. Sebelumna kula ben sampian aki rasa cinta dekat Kanjeng Nabi, sebelum kula ben panjenengan anyataki rasa sayang, rasa esto, rasa takzim dekat Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika sebelum ampun andi rasa cinta dekat kita saja sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika baratan taretan si kula muljaki, makana orang cinta dekat Rasulullah, orang andi pangesto dekat Rasulullah, nika tidak serta merta akan timbul dalam hati kita kecuali kita panika ongku-ongku meker ki betapa besarlah cintana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat umat. Maka kalau bukan rasa cinta Rasulullah kepada kita, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la arda wahidum min ummati finnar, saya tidak rela, tidak ridha apabila salah satu umatku masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kita sebagai umat Rasulullah, kalamun kula ben panjenengan sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, cintana dekat Rasulullah paneka kutu lebih etempeng cintana aba dekat aba tibi. Kenapa? Karena Rasulullah cintanya kepada umatnya lebih besar daripada cinta kita kepada kita sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan
an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Nabi Muhammad panika lebih utama dekat orang mukmin min anfusihim, bahkan daripada diri mereka sendiri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan daripada kita sendiri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memikirkan keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Coba perhatikan para hadirin, kita seringkali merasa bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita sayang kepada diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita sangat menjaga keselamatan diri kita sendiri. Tapi buktinya para hadirin, kalau kita merasa cinta kepada diri kita, kalau kita sangat menjaga keselamatan diri kita, pertanyaannya, kenapa kadang-kadang kita tidak pernah bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Panjenengan ngaku cinta ke abekna, tapi seelakoni kau leben sampian justru sema masuk kau leben sampian dek dalam apoi neraka. Gina banten sama akatia orang mangkin nikah banyak orang sayang ke anak, neser ke anak, mande ke anak nah, sayang ongku dek ke anak nah, tapi anak apa? Justru orang sepuh mangkin banyak membiarkan anak-anak mereka terjerumus dekat hal-hal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita merasa bahwa kita cinta kepada anak kita, cinta sayang kepada anak kita? Tapi perhatikan para hadirin, orang tua sekarang ini banyak dibiarkan anaknya main HP apa saja yang tidak peduli. Yang penting saya kerja cari uang, anak bahagia, istri bahagia, wes masuk neraka, masuk surga lah anak-anak nah. Gina banten engki kini gareng sepo cinta ke anak. Apakah itu yang disebut orang tua yang sayang sama anaknya? Sekali lagi tidak. Kalau kita merasa cinta kepada anak kita, perhatikan anak kita, apa yang dia kerjakan, usahakan, perhatikan benar-benar bagaimana anak kita selamat dunia sampai akhirat. Begitu juga apabila kita merasa bahwa diri kita cinta kepada kita sendiri, bagaimana kita dikatakan cinta kepada kita kalau apa yang kita lakukan, yang kita senangi, yang kita sukai, walaupun hal itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, kita lakukan. Apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, apa yang kita banggakan, kita lakukan semuanya. Seringkali kita punya pedoman, wah urusan neraka dekik lah ya akhirat, satya gulu si penting itunya nih nikmat. Rasulullah tidak berpikir semacam itu, tapi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau fikirkan, yang ada dalam hati sanubari beliau, katipun apa umat setajana masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan la arda wa wahidum min ummati finnar. Saya tidak rela apabila umat saya, satu saja umat saya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah cintanya kepada umatnya bisa menyelamatkan diri kita, bisa masalamat kau leben sampian dari dalam neraka, apakah tidak pantas kita mencintai Rasulullah lebih etempeng cinta dekat kita sendiri? Mon orang cinta ke abek nah abek panika sering menjerumuskan dekat bareng maksiat. Engki nabanten engki para hadirin. Makanya wajar kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dan benar-benar menanamkan dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kalamun panjenengan andi anak epia dibiarkan ngak genika torot marah genika di anak elantor ka amma tak pernah yurus napa sih lakoni tak pernah yurus beli epa piara aka orang sing ngarte beli epa piara aka orang sefaham serah kadang epa monduk epa ngaji ke para ulama karena abe pani kata uning apa yang membuat anak-anak kita selamat dunia sampai akhirat mun ngaku nak engkau sayang ke anak engkau niser ke anak justru kadang-kadang yang kita berikan kepada anak-anak kita yang kita kasih kepada anak-anak kita adalah hal-hal yang menyebabkan anak kita masuk terjerumus ke dalam perkara yang maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu para hadirin, marilah kita mulai sejak saat sekarang ini benar-benar menanamkan dalam hati kita, fikiran kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya dengan mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang punya hubungan dengan Allah, maka kita akan merasa mudah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kiranya hanya hal itu yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya kaula nika antara kanji antara ngaji Pak, tapi EPK langsung isam beli temu-temu suruh nekuk mik, temu-temu panggil pada norok lombaan pas tak siap turun nika kan cebegennya mana jaring babu antara ngaji deka Hadratul Mukarram Kiai Fadlur Rahman oning-oning pas isoro ngisee nika lomot kenengan, tapi malar manter hadir kula ben panjenengan setuju panika rasa cinta kita kepada beliau panika bisa nyebabki kula ben sampean tanorok juga cinta dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sakak dinto dari boten kaula muga-muga raja manfaat terja barakana. Akhir pamatur wabillahi taufik wal hidayah wa ilaihi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.